Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jadi seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat proses cara pembuatan pupuk organik cair atau biasa kita kenal dengan POC yang terbuat dari bahan dasar bekas cucian air beras, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum juga saya masuk ke proses pembuatannya, ada baiknya terlebih dahulu saya akan sedikit menjelaskan terkait tentang kenapa cucian air beras ini sangat baik dibuat sebagai bahan untuk pupuk organik cair. Nah, seperti kita ketahui teman-teman bahwa cucian atau bekas cucian air beras ini itu sangat banyak mengandung unsur-unsur makro yang sangat baik untuk tanaman kita. Dan sedikit saya akan menjelaskan unsur-unsur kandungan yang terdapat di dalam bekas cucian air beras ini, teman-teman. Jadi di dalam bekas cucian air beras ini itu terdapat unsur-unsur mineral. Selain itu terdapat protein, glutein, vitamin B1 yang nilainya sampai 70%, vitamin B6 sekitar 50%, vitamin B3 sekitar 90%, belum lagi dengan mineral mangan yang mencapai kandungan 50%, kemudian fosfor 50%, serta yang paling penting itu adalah karbohidrat yang berupa pati mencapai 100%, teman-teman. Di samping itu juga dia memiliki kandungan zat besi mencapai 60%. Nah, selain unsur makro yang saya sebutkan tadi, di dalam cucian air beras ini juga terdapat unsur mikro yang itu berupa bakteri antagonis yang sangat berguna untuk tanaman budidaya kita, yang mana tujuannya adalah akan melawan berupa bakteri-bakteri jahat yang bersifat patogen dan kutu-kutu yang ada pada tanaman, teman-teman. Nah, makanya kenapa air cucian beras ini sangat baik sekali untuk kita gunakan sebagai bahan pupuk organik cair untuk tanaman kita, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke proses pembuatannya. Jadi di sini di depan saya ini saya akan memperlihatkan bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses pembuatan pupuk organik cair. Nah, di sini saya siapkan bekas cucian air beras ini, teman-teman, sebanyak 1,5 liter atau 1,5 liter. Kemudian gula pasir. Ya, sebenarnya dalam proses pembuatan POC ini itu banyak alternatif yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan molase kalau ada, atau kalau tidak ada molase kita bisa menggunakan gula merah, atau kalau kita tidak punya juga gula merah ya enggak apa-apa, kita pakai gula pasir juga, teman-teman. Jadi tergantung bahan apa saja yang ada, enggak usah terlalu kaku dengan bahan-bahan yang kita harus persiapkan. Nah, di sini gula pasir saya siapkan untuk 1, liter air beras ini, saya siapkan sekitar 2 sendok makan gula pasir, teman-teman. Selanjutnya selain gula pasir, saya juga menyiapkan ini M4 pertanian yang berwarna kuning. Jadi gunanya nanti ini saya akan pakai untuk memfermentasi dari cucian air beras ini. Dan di sini saya akan menggunakan sekitar untuk 1,5 liter air beras ini saya akan menggunakan 20 mili M4, teman-teman. Oke, kita langsung. Pertama, sebelum kita
campur bahan-bahan yang ada di depan ini, kita aduk dulu air berasnya. Kita aduk. Setelah itu kita masukkan tadi gula pasir yang kita siapkan ini sebanyak 2 sendok makan teman-teman. Kemudian kita aduk terus. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan M4 pertanian sebanyak 20 mili. Nah, ini M4 nya ini masih lengkap dengan tutup bagian dalam, dan ini sangat penting teman-teman, kita tidak boleh melepas tutup bagian ini. Walaupun ini sudah lama, tetapi kita tetap harus memasang tutup ini agar tetap terjaga. Nah, saya akan masukkan sekitar 20 mili, berarti sekitar untuk M4 ini sekitar 1,5 sendok untuk sendok makan ya. 1,5. Nah, kemudian saya akan tutup kembali M4 nya. Oke, selanjutnya kita akan aduk terus sampai tercampur teman-teman. Nah, kalau semua bahan sudah tercampur di dalam cucian air beras ini, kita akan pindahkan nanti bisa ke botol minuman air mineral, atau bisa juga kita pindahkan ke dalam jerigen. Jadi tergantung dari wadah yang kita punya, dengan catatan wadahnya harus tertutup rapat. Kalau sudah, ini kita bisa masukkan ke dalam, karena saya di sini memiliki botol bekas minuman air yang kebetulan ukurannya juga 1,5 liter, jadi ini pas untuk saya masukkan ke dalam sini. Sekarang saya akan masukkan, karena saya tidak punya corong, maka tempat gula tadi ini yang saya gunakan sebagai alat bantu untuk memasukkan ke dalam botol. Jadi setelah semua TOC dari cucian air beras ini kita masukkan ke dalam botol atau jerigen, sekarang saatnya kita akan menyimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, dan kita akan simpan selama kurang lebih 7 sampai 14 hari ke depan, baru kita bisa gunakan ke tanaman kita teman-teman. Karena di dalam cairan ini masih terjadi proses fermentasi, maka biasanya tiap hari itu akan terjadi apa istilahnya ini, tekanan udara di dalam tempat ini, sehingga biasanya botol atau jerigen yang kita tempati itu akan membengkak teman-teman, karena sangat besar tekanan gas yang ada di dalam tempat ini. Oleh karena itu, caranya tiap hari kita harus mengeluarkan gas-gas yang ada di dalam tempat ini dengan cara membuka tutup botol atau tutup jerigen yang kita tempati itu tidak sampai dibuka penuh ya teman-teman, tidak sampai seperti ini, tetapi kita buka sedikit saja. Penting udara yang ada di dalam itu keluar, atau gas yang ada di dalam itu keluar. Jadi seperti itu teman-teman, kita lakukan selama 3 hari secara berturut-turut. Jadi sampai di sini yang bisa saya sampaikan tentang cara pembuatan pupuk organik cair dari bekas air cucian beras
yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Sekian dari saya. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan tekan like, di komen, di share, agar bisa menambah pengetahuan terbaru lagi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.